Oke, selamat malam Bapak Agus Salim, selaku dosen pengampu mata kuliah Logika dan Algoritma. Perkenalkan, nama saya Tadrak Sewanya Putra, NPM 093 dari kelas paralel C. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan bagaimana caranya untuk mengurutkan angka dari yang terkecil ke terbesar menggunakan metode sorting, terkhususnya bubble sort. Jadi langsung saja ya, kita akan run fungsi yang telah diberikan oleh Bapak Agus tadi. Oke, di sini kita akan masukkan banyaknya array data yang kita butuhkan atau jumlah data yang kita butuhkan, jumlah angka yang ingin kita urutkan. Di sini saya ingin mengurutkan 5 bilangan atau angka. Saya akan masukkan angka 5. Ya, di kanan sudah terlihat di variable watch-nya. Untuk array L sudah terisi untuk 5 indeks, tapi masing-masing indeks belum terisi nilainya dari indeks 0 sampai indeks 4, karena memang penghitungan dari array di programming itu mulai dari angka 0. Di sini lihat 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk data pertama saya masukkan angka 12, data kedua angka 4, data ketiga angka 10, data yang keempat angka 6, data yang terakhir angka 8. Oke, kita stop dulu di sini. Oke, karena tadi agak cepat ya. Di sini sudah terlihat bahwa sudah masuk ke langkah assign. Dan di sini seharusnya saya pause dulu. Ya, karena dari pertama kita sudah declare untuk integernya, variabelnya adalah i, k, dan temporary atau sementara. Untuk i-nya sendiri kita iterasikan untuk setiap kali dia dari variabel 0 ke n kurang dari 2. Karena kita start dari 0, kita 0 ke next. Fungsi for yang kedua yaitu menggunakan variabel k, yaitu start value-nya dengan n kurang dari 1 hingga i plus 1. Oke, kalau sudah selesai memenuhi, nanti akan next ke fungsi if di sini. Fungsi if sendiri ini adalah fungsi dari integer array yang sudah dimasukkan di sini karena tadi agak kecepatan ya. Di sini sudah berubah karena memang di sini sudah terjadi proses pertukarannya. Tadi yang pertama karena i-nya adalah 0 dan k-nya dari 3 karena memang untuk fungsi k sendiri kita mulainya dari yang terbesar menuju ke angka yang kecil. Di sini sudah k sama dengan 3 ya. Karena sesuai dengan yang kita inputkan tadi. Oke, dan juga setiap kali looping, K sendiri akan berkurang nilainya. Karena memang yang kita inginkan, uh, setiap kali dia looping atau mengecek setiap angka yang ada di array L di sini, saya ingin mengeceknya dari yang paling belakang. Maka dari itu saya buat fungsi dari for variabel k ini sendiri decreasing, yaitu startnya dari yang terbesar karena tadi integer array-nya saya buat 5 atau n-nya adalah 5 karena memang indeks array dari programming ini sendiri tidak, kalau kita buat 5 berarti array yang terakhir adalah 4, berarti kita harus memasukkan start value-nya n kurang dari 1. Dan dengan n value yaitu i plus 1. I plus 1 sendiri ini tadi karena memang integer array sendiri mulainya memang dari 0 kan ya. Nah, tapi saya nah, inginnya untuk berhentinya hanya untuk satu saja. Satu yang di belakangnya. Oke.
Karena sudah tadi dari yang indeks keempat yang bernilai 8 di sini. Dan juga ini sudah sampai ke indeks ketiga. Kita bisa lihat tadi karena di konsol ya, saya masukkan data yang terakhir itu ke 5. Data yang keempat dan ketiga ini akan ditukar. Karena memang data yang ketiga ini nilainya lebih besar daripada yang data yang keempat. Sesuai dengan fungsi if di sini. Fungsi if di sini berfungsi untuk mengecek setiap kali data yang dicek di setiap indeks ini itu dari yang paling terakhir, apakah itu lebih kecil dari data yang sebelumnya. Bisa dilihat dari K-nya ini, K sendiri ini adalah indeks array-nya. Misalkan tadi indeks array dari indeks keempat ini, ya kan? Apakah nilai indeks array di dalam indeks keempat ini lebih kecil dari indeks L 4 kurangi 1 atau L yang ketiga, indeks ke yang ketiga. Karena indeks yang ketiga ini tadi sudah berubah, sebenarnya tadi indeks yang ketiga adalah angka 6 atau data keempatnya adalah angka 6. Apakah 8 kurang dari 6? Karena memang 8 ini lebih besar dari 6 berarti adalah false. Karena false atau salah berarti akan menuju ke sini langsung ke atas lagi untuk looping fungsi for lagi. Karena tadi sudah selesai, tidak ada yang ditukar karena tadi indeks ketiga ini aslinya adalah 6. Ya ini berubah 10 karena memang saya tadi lupa untuk pause dari konsolnya sendiri. Lalu setelah selesai, kita looping untuk indeks yang selanjutnya atau yang sebelumnya. Karena memang sudah difungsikan di sini. Untuk start value-nya memang dari yang paling akhir, indeks yang paling akhir menuju ke paling depan. Oke. Karena indeks keempat tadi tidak lebih kecil daripada tidak indeks ketiga, berarti tidak ditukar. Lalu untuk indeks ketiga langsung masuk ke sini untuk fungsi if. Apakah indeks ketiga ini nilainya lebih kecil dari indeks kedua? Karena memang sesuai dengan ini ya fungsinya. Itu adalah arti fungsinya. Karena tadi indeks ketiga adalah nilainya 6, indeks kedua ini masih 10 ya, nilainya adalah 10. Berarti persyaratan yang dimaksudkan di dalam if ini adalah bernilai benar. Karena bernilai true atau benar langsung masuk ke alur yang benar di sini. Lalu kita masuk ke fungsi assign. Fungsi assign di sini pertama ini adalah berfungsi untuk memasukkan L indeks ke K ke variabel temp atau variabel sementara. L indeks K ini sendiri tadi karena memang udah sampai ke indeks ke yang ketiga atau yang tadi adalah nilainya di dalam indeks ketiga itu 6. Jadi variabel temp sendiri tadi sudah bernilai 6. Di sini, di kanan ini saya sudah melihat bahwa temp variabelnya sudah bernilai sama dengan 6. Setelah itu, variabel LK atau L berindekskan K atau L karena K yang tadi indeksnya adalah indeks ketiga, yaitu adalah 6, nanti akan disamakan nilainya dengan LK kurangi 1. L indeks K kurangi 1 itu sendiri adalah L indeks yang kedua. Jadi nanti nilai dari indeks ketiga akan disamakan dengan indeks yang kedua, L indeks kedua. Ya, di sini sudah terlihat bahwa kedua indeks ini, yaitu indeks kedua dan indeks ketiga dari array, bernilai sama. Karena memang nilainya akan ditukar. Salah satu caranya adalah untuk menyamakan nilainya terlebih dahulu dan
menyimpan nilai dari yang terkecil tadi setelah diperiksa oleh fungsi if, dimasukkan ke dalam variabel temp. Jika sudah selesai menyamakan istilahnya mengoper nilainya ke indeks yang ketiga, indeks yang kedua tadi akan diganti nilainya. Karena memang sudah dioper ya nilai 10 ke indeks ketiga. Lalu variabel temp nanti sendiri nilainya akan dioper atau disamakan ke indeks yang kedua. Oke, kita kembali ke konsol lagi ya. Karena memang tadi saya lupa untuk stop atau pause konsolnya sendiri. Jadi sudah masuk ke indeks ketiga. Oke, kita step by step aja. Nah, sudah terlihat bahwa indeks kedua telah berganti nilainya menjadi 6. Ini akan berulang lagi karena sudah selesai ya. Langsung akan masuk ke fungsi for atau perulangan lagi. Kita masuk ke fungsi if lagi. Karena tadi sudah memasuki indeks ketiga, lalu kita akan masuk indeks yang kedua karena sesuai dengan fungsi for yang decreasing. Fungsi else if sendiri sudah dimasukkan karena sudah berwarna hijau ya. Apakah indeks yang kedua atau LK, karena K-nya sudah memasuki 2 ya di sini terlihat di variable watch-nya, itu kurang dari L indeks K kurangi 1 atau L indeks 2 kurangi 1 atau L indeks yang pertama. L indeks pertama di sini adalah bernilai 4. Jadi pernyataan if di sini artinya apakah 6 atau L indeks 2 itu kurang dari 4. L indeks pertama. Karena statement tersebut adalah salah atau bernilai false, nah, lajur yang diambil setelah fungsi if nanti akan langsung ke perulangan kembali ke for sini. Kita langsung skip saja ya ke stepnya. Ya, bisa dilihat ya fungsi for sendiri sudah berwarna hijau yang berarti menandakan fungsinya kembali ke for lagi atau perulangan. Oke, kita langsung lanjut aja ke K sama dengan 1. K sama dengan 1 sendiri adalah indeks yang nomor pertama yang bernilai 4. Masuk ke if lagi. Apakah LK atau L1 ini kurang dari L1 kurang 1 atau L kurang dari L0? Apakah indeks yang pertama ini lebih kecil dari indeks yang ke-0? Nah, jawabannya adalah iya karena L indeks pertama bernilai 4 dan sedangkan L indeks ke-0 itu bernilai 12. Dan setelah itu karena nilainya bernilai benar atau true akan dilanjutkan ke jalur true lalu masuk ke 3 fungsi assign yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi bisa kita lihat LK atau L1 yang bernilai 4 dimasukkan ke variabel temp. Bisa dilihat ya tempnya berubah menjadi nilai 4. Lalu kita masuk ke assign yang kedua yaitu indeks yang pertama itu akan nilainya disamakan dengan L indeks yang ke-0 karena K-nya sendiri adalah 1. Oke, ya sudah bisa dilihat indeks yang ke-0 dan indeks yang pertama memiliki nilai yang sama yaitu 12. Setelah itu variabel temp nanti yang sudah disimpan nilainya 4 dikembalikan lagi istilahnya ke indeks yang ke-0. Bisa dilihat nanti indeks ke-0 akan berubah menjadi nilainya 4. Ya. Oke, langsung kita lanjut ke for ke atas karena sudah selesai assign-nya. Karena K-nya tadi sudah menginjak 0, kita kembali ke atas lagi untuk
Nah, iterasi yang selanjutnya dari variabel i. Karena variabel i tadi sudah memenuhi dari 0, kita lanjut ke i yang nomor 1. Yang masuk lagi ke fungsi for yang kedua untuk k-nya kita mulai dari 4 lagi. Karena memang kita inginkan semua ini fungsinya bisa mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Fungsi K sudah masuk dari 4 lagi atau indeks yang paling ujung, paling bawah, indeks yang keempat, indeks yang paling terakhir ya. Oke, masuk fungsi if lagi, L4 atau yang bernilai 8, apakah lebih kecil dari L K kurangi 1 atau L4 kurangi 1 atau L yang ketiga yang bernilai 10? Apakah 8 lebih kecil dari 10? Jawabannya adalah iya. Jadi nanti akan masuk ke 3 assign ini, fungsi assign. Bisa dilihat, time sudah berubah menjadi 8. Lalu L yang keempat sudah disamakan dengan L yang ketiga. Selanjutnya L yang ketiga sudah dimasukkan lagi menjadi 8 karena didonasikan atau disamakan nilainya dengan variabel temp dan nanti akan kembali ke atas untuk mengulang fungsi for untuk mengecek apakah nilainya kurang dari atau nilainya lebih kecil dari setiap indeksnya itu. Bisa dilihat? Ya, kita lanjut skip aja ya. Ya, karena tadi ini udah beranjak ke K yang kedua, yaitu yang bernilai 6. 6-nya tadi sudah diganti 12, lalu dimasukkan lagi ke 6 dari variabel temp. Ini sudah bisa terlihat bahwa indeks 0 dan 1 sudah urut dari 4 ke 6, cuman indeks kedua sama yang keempat sampai yang keempat belum urut ada angkanya. Kita lanjut langsung ya. Ini sudah masuk ke I yang kedua. Ya, bisa dilihat. Ya. Oke, langsung saja kita ulangi lagi fungsi for yang kedua ini dari nilai 4 termasuk perulangan I yang kedua untuk mengecek apakah masih bisa diurutkan atau tidak angkanya. Oke. Karena tadi yang keempat sudah urut ya, karena memang di sini kan yang dicari adalah L indeks yang keempat, apakah lebih kecil dari L indeks yang ketiga? Karena tidak, langsung skip K sama dengan ketiga atau indeks yang ketiga, apakah lebih kecil dari yang indeks yang kedua? Di sini sudah masuk fungsi if. Karena memang iya atau karena memang nilainya 8 ini kurang dari 12, nanti akan masuk ke fungsi sign lagi. Di sini kita bisa lihat dari fungsi assign-nya nanti LK, LK-nya adalah L3 atau indeks 3 yang bernilai 8 dimasukkan ke temp, tempnya sudah berubah menjadi 8. Nanti LK atau L3-nya yang bernilai 8 ini nilainya akan sama dengan 12 atau L2 karena L3 ya. Sama dengan L3 kurangi 1 atau L2 yang indeks keduanya ini memang bernilai 12. Bisa dilihat, saya akan lanjut. Ya, ya kan? Di sini di kanan variable watch-nya indeks kedua dan 3 sudah bernilai sama yaitu sama dengan 12. Setelah masuk ke 2 nah ya assign yang fungsi assign yang kedua lalu masuk fungsi assign yang ketiga. Fungsi assign yang ketiga nanti akan menukar nilai dari indeks L K kurangi 1 atau L K-nya 3
L3 kurangi 1 L atau L2 yang bernilai 12 ini, indeks 2 yang bernilai 12 akan ditukar nilainya dengan nilai 8. Disamakan ya. Istilahnya ditukar. Ya, sudah bisa dilihat bahwa nilainya sudah berganti menjadi 8, yaitu L2-nya. Lalu lanjut K yang kedua, atau indeks yang kedua. Karena tadi sudah selesai, kita masuk ke variabel I yang ketiga, perulangan yang ketiga. Kita ulang dari akhir lagi, indeks yang keempat, masuk ke fungsi if, karena tadi true ya, karena memang K atau L4-nya ini tadi bernilai 10. 10 itu kurang dari 12 kan ya. LK kurangi 1 ini yaitu L4 kurangi 1 atau L3 atau L indeks ketiga kan ini bernilai 12. 10 kurang dari 12 apakah benar? Benar. Karena benar melewati jalur true masuki fungsi assign yang pertama yaitu L4 L indeks 4 atau bernilai 10 nanti dimasukkan ke variable temp. Kita bisa lihat dengan step lanjutan ini ya, bisa dilihat variabel tempnya sudah berganti dengan nilai 10. Lalu masuk assign yang kedua yaitu L4 nanti akan nilainya disamakan dengan L3 yaitu akan berganti 10 berganti menjadi 12. Ya, bisa dilihat. Lalu karena sudah melewati yang fungsi kedua, fungsi ketiga nanti variabel tempnya akan dimasukkan ke L yang ketiga. L kurang dari 1 karena K-nya 4, yaitu L-nya 3, indeksnya 3, berarti temp dimasukkan ke variabel L ketiga. Oke, karena sudah selesai semua, karena tidak ada yang bisa dibandingkan lagi, karena memang nilainya semua sudah selesai, dan juga iterasi dari variabel I sudah mentok, karena memang saya membuatnya, Bapak Agus membuatnya dengan n value n kurang dari 2, yaitu sesuai dengan n yang sudah dimasukkan adalah 5. 5 kurangi 2 adalah 3. Karena I-nya sudah mentok ke 3, berarti sudah selesai. Untuk konsolnya sendiri nanti akan terlihat, ya sudah masuk ke dan atau n. Karena sudah n, kita bisa step lagi. Dia akan keluar ke fungsi main atau utama. Nanti akan dicetak array-nya seperti berikut. Satu, sudah terlihat. Yang awalnya data pertama itu saya masukkan nilainya adalah 12. Sudah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar seperti berikut. Ya, sudah selesai mengurutkan dari yang angka yang terkecil hingga yang terbesar. Data pertama adalah 4, data kedua adalah 6, data ketiga adalah 8, data keempat adalah 10, data kelima yang 12. Semua data tersebut sudah diurutkan yang awalnya tidak urut, yaitu data yang pertama itu saya input 12, data yang kedua itu 4, data yang ketiga itu 10, data yang keempat adalah 6, data yang kelima adalah 8, sudah diurutkan menjadi 4, 6, 8, 10, dan 12. Oke. Sekian penjelasan saya untuk pengurutan data atau bilangan atau angka dari yang terkecil hingga yang terbesar menggunakan bubble sort. Mungkin dari penjelasan saya masih ada yang kurang-kurangnya dan juga kesalahan-kesalahan yang saya buat seperti saya tadi belum menekan tombol pause untuk menjelaskan step by step dari bubble sort sendiri. Selebih dan sekurangnya saya mohon maaf. Terima kasih dan salam.